Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala ashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wa rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesempatan dan momentum sehingga kita dapat meringankan langkah dalam rangka pengajian Al-Istiqomah, yaitu dengan tema kajian kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad, dan akan dilanjutkan dengan zikir. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menjadi terang benderang. Dan kita akan memulai kajian kitab ini, yaitu Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, yaitu pada Majlis As-Sadis wal Ishrun fi Fadilatis Sakha, yaitu ini tentang keutamaan sifat dermawan fi fadilatis sakha. Jadi sakha itu kedermawanan. Kalau as-sakhi itu orang yang dermawan. Jadi kalau sakha itu sifatnya. Kalau as-sakhi itu orang yang dermawan atau dermawan. Ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat At-Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas solihin. Jadi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Jadi ada di antara mereka yaitu orang-orang yang berjanji kepada Allah, jika jadi mon abek tibi beri kecemburuan, mon abek tibi beri kekongangan bi Allah. Dari fadlun itu artinya kelebihan. Jadi fadlun itu kecemburuan. Jadi fadlun itu melebihi dari cukup, atau bisa diartikan dia karunia. Jadi kelebihan. Berarti kalau sudah cukup Allah lebihkan. Jadi ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, ketika kita dicukupkan oleh Allah dari karunia-Nya, min fadlilana saddaqanna wa lanakunanna minas solihin, dan kita sungguh dan ongku abe tipi tero asdekah. Lana saddaqanna artinya membenarkan. Jadi dalam pelaksanaan nyaman asdekah. Jadi asdekah membender debun Allah, membender debun Rasul, ya debun Kanjeng Nabi. Wala nakunanna minas solihin, dan ongku abek tipi tero orang-orang bedih, tero dadi orang-orang sesoleh. Sesoleh ro apa artinya soleh? Jadi mohon secara umum ro baik. Ongkuna yang dinamakan soleh ro artinya pantas. Jadi pantas jember, pantas oleh karunia, pantas oleh kegempangan. Jadi apa-apa serba pantas, itu artinya orang-orang sesoleh. Jadi ongku ini janjinya. Janji orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah biasanya lewat doa dan munajat. Jadi berdoa kepada Allah, mohon engkau beri kelebihan, mohon engkau beri karunia, mohon engkau beri kekongangan, mohon engkau beri kecemburuan. Engkau mau berbuat baik, mau bersedekah, engkau terus jadi orang sesoleh. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Dan bektona Allah abri karunia ruang, setelah Allah memberikan karunia itu, bakhilu bihi. Jadi mereka itu nahan. Jadi lopot janji. Aslina pertama orang kekurangan, akhirnya on ke Allah, berjanji untuk berbuat baik. Akhirnya ketika Allah cukupkan, dia itu menentang janjinya, atau dia tidak bisa memenuhi janjinya. Bakhilu. Jadi bakhilu akhirnya kikir, nahan
setelah dicukupkan bi Allah nahan abri kebagusan pole ke orang lain. Bakhilu bihi fadlun. Jadi bihinya ini abelina ke karunia itu. Watawallau, dan berpaling. Jadi maksudnya dia asedekah, maksudnya dia jadi orang yang soleh, akhirnya berpaling. Berarti kebalikan dari janji yang pertama. Wahum mu'ridun, dan mereka orang-orang saya menentang kebenaran. Berarti orang setelah dia melupakan janjinya berarti menentang kebenaran. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadilana saddaqanna wa la nakunanna minas sholihin. Nazalat fi Ta'labah bin Hatib atan Nabi alaihi salatu wassalam wa qala. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Sa'labah bin Hatib. Jadi ada yang namanya sahabat namanya Sa'labah bin Hatib. Atan Nabi alaihi salatu wassalam, jadi datang ke kanjeng Nabi. Wa qala, "Ud'ullah li ayyarzaqani malan." Wahai kanjeng Nabi, doakin kok, jadi mintaakin engkau ke Allah supaya Allah abri rezeki sebanyak engkau. Jadi permohonan sahabat Sa'labah itu meminta doa kepada Rasulullah. Dia memintakan untuk Sa'labah, maksudnya kepada Allah agar diberi rezeki yang banyak. Faqala alaihi salatu wassalam, "Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tutiquhu." Jadi bareng rezeki sesekuni ruah mun esok kore lebih bagus bi rezeki atau dunya sebanyak tapi tak esok kore. Jadi ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tutiq. Jadi belum tentu orang-orang yang diberi banyak ruah belum tentu bisa memikulnya. Maksudnya bisa memikulnya romon lebihnya tak berusaha untuk berbuat kebagusan. Nah, jadi yang dimasukkan syukur itu ketika pekongang di Allah, maksudnya agar selalu berbuat baik. Nah, jadi intinya harus banyak tetapi harus bersyukur. Nah, jadi mon banyak dia tidak mampu memikulnya, lebih baik sedikit tapi disyukuri. Faraja'ahu wa qala wallazi ba'atsaka bil haqqi la in razaqani Allah malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqo. Jadi sampai sahabat Sa'labah bin Hatib, engkau melesoki deki ko abri ke orang-orang sendi hak. Jadi abri ke orang-orang yang fakir miskin, abri orang-orang yang membutuhkan. Jadi makanya mon berdoa kemudian ada janji muluk-muluk, engkau mon lesoki, engkau mon legempang, engkau mon ria, itu biasanya lopot. Karena belum terjadi sudah ingin dilaksanakan. Karena keadaan kita ketika susah belum tentu padah ketika abek tibi labenya atunya. Nah, itu seperti itu. Jadi janjinya engkau mon soki lautianna kulladzi haqqin haqqo. Engkau mon lesoki mon lebihnya atunya, engkau abri ke orang-orang saya punya hak. Jadi orang fakir, orang miskin dan lain-lainnya yang membutuhkan. Fada'alahu fatakhadha ghanaman fanamat kama yanmuddud hatta dhaqat bihal Madinah. Nah, jadi asal hartanya. Jadi setelah eduakin sareng Kanjeng Nabi, Sa'labah bin Hatib asal dunyana dari embi setong. Jadi aslinya punya kambing satu, kemudian karena lebar doa Kanjeng Nabi akhirnya binyak sampai kota Madinah Rasulullah bi'in dokot. Jadi dokot biha al Madinah fanazala wadiyan wa qata'a 'anil jama'ati wal jum'ah. Jadi sampai kota Madinah ini sesak. Sampai kota Madinah sesak dengan hewan ternak Sa'labah bin Hatib. Sampai dia itu memisahkan diri sampai di lembah-lembah. Jadi saking banyaknya kambing, asalnya satu. Karena benyak dunyana lebar satu kambing karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wang qatu anil jamaah, sampai dia terputus, sampai tak along-along boleh bi kaum muslimin. Dia saking sibuknya dengan benyakan kambing. Jadi dari banyaknya berternak kambing sampai dia tidak kumpul-kumpul sama saudara seiman dan seislam.
Wal jum'ah fasala anhu an Nabi alaihi salatu wasallam faqila katsuru malu hatta la yasahu. Jadi banyak dunyana sampai tak cukup. Sampai tak cukup dia. Dia itu Sa'labah bin Hatib itu sempatnya hanya paling sholat duhur dan asar atau pada waktu sholat Jumat saja, sampai tak pernah along-olong bi teraya tanah saking benyakan kembing. Faqala ya waihu Sa'labah faba'atha alaihi salatu wassalam musaddiqaini li akhdhi shadaqah. Jadi celakalah Sa'labah. Jadi disebut Kanjeng Nabi, celakalah Sa'labah. Fa ba'atha alaihi salatu wassalam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu mengutus orang, untuk memungut sedekah atau zakat dari Sa'labah. Li akhdhi shadaqah, untuk mengambil sedekah. Wastaqbalahu mannas bi shadaqatihim wa marra bi Sa'labah fa sa'alahu shadaqah wa aqra'ul kitab alladhi fil faraid. Jadi sampai mulai Sa'labah dia keluar sedekahnya, keluar zakatnya, sampai ngocol dalil. Jadi siapa yang disuruh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjelaskan Quran. Harus mengeluarkan zakat atau kewajiban ketika sudah banyak hartanya. Faqala ma hadhihi illa jizyatun aw ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Faraja'a hatta ara ra'yi fanazalat faja'a Sa'labah bis shadaqah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha mana'ani an aqbala minka. Jadi sudah dipaksa Sa'labah itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kedem mengeluarkan. Jadi tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah. Sampai Rasulullah ketika sudah semua dilakukan sampai melarang menerima sesuatu kebaikan dari Sa'labah. Innallaha mana'ani an aqbala minka. Sesungguhnya Allah alarang engkau, maksudnya engkau Kanjeng Nabi, an aqbala minka, untuk nerima pemberian dari Sa'labah, darimu. Faja'ala yahtut turab ala ra'si faqala hada jazaa'u amalik qad amartuka falam tuti'ni. Faqabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a biha ila Abi Bakrin falam yaqbalha thumma ja'a biha ila Umar fi khilafatin falam yaqbalha wa halaka fi zaman Utsman. Sampai dari sahabat seempat ke Kanjeng Nabi tidak diterima. Sampai ke Abu Bakar, sampai ke Umar, sampai ke Utsman. Nah, baru ke Utsman Sa'labah ini meninggal dia. Karena sudah hancur, sudah ini. Berarti palang-palang oreng. Ketika dia sudah berjanji, ketika susah anyaon ke Allah, ketika sudah terpenuhi, terkabulnya doa, ketika sudah menjadi nyata dia, Allah, akhirnya dia menentang. Rota oleh. Jadi sehingga di sini yang diajarkanmu bagaimana bisa apa yang kita lakukan itu dalam rangka kebersamaan. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, sehingga butuh, bukan hanya menunggu banyak. Jadi ketika kita sudah merasa cukup, berarti meskipun sedikit itulah bentuk syukur kita. Jadi barang siapa yang bersyukur akan Allah tambah rizkinya. Falamma atahu min fadli bakhilu bihi mana'u haqqallah minhu. Jadi maksudnya nahan. Jadi ketika sudah dinyatakan, sudah menjadi kenyataan apa yang menjadi permohonannya, akhirnya dia menahan. Maksudnya menahan loh, tidak berbuat bagus. Haqqallah minhu. Jadi maksudnya mun tak bisa beri barang bagus, berarti dia sudah menahan haknya Allah. Innal musaddiqina wal musaddiqat faqradullah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Jadi orang-orang, jadi sedekah al-musaddiqin orang-orang saya mau bener laki al-musaddiqat saya mau bener bine. Maksudnya wa aqradullah qardan hasana, ketika dia berjuang menegakkan kalimat Allah, itulah yang dikatakan fi sabilillah. Wa aqradullah qardan hasana,
berarti enjemen sebagus beni enjemen sebagus beni enjemen dia coba yudha'afu lahu dilipat gandakan walahu ajrun karim. Jadi salah oleh pelipat gandaan bi oleh kemuljaan. Nah, itu seperti itu. Wahum muridun watawalla wahum muridun. Jadi watawallahu berpaling antaatillah dari taat kepada Allah. Wahum muridun wahum qaumun adatuhumul i'rad anha. Jadi orang-orang yang menentang kebenaran. Jadi ngeles meloloh. Jadi pada sebabus dia ngeles atau berpaling. Wa kullu hadhil uqubah minal bukhli wa hubbul mal. Jadi ini adalah akibat dari bakhil, dari sifat bakhil dan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Wa tarkus zakat dan meninggalkan zakat. Wa min ajli an khalafal wa'd sababul nifaq. Jadi ini mengarah kepada sifat nifaq. Jadi sifat nifaq itu orang yang punya sifat nifaq namanya munafik. Ja'ala khalfal wa'di thalathan nifaq wa hada isyaratun ila anna ayatul munafik thalathun. Idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu beda telok dia. Jadi ketika abenta aro carpak dan ketika ajenci aro mengingkari dan ketika diberi kepercayaan, diberi amanah dia berkhianat. Jadi idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Nah, itu intinya. Jadi arah-arah daripada sifat kebalikan dari sifat dermawan itu adalah mengarah kepada sifat nifak. Orang yang punya sifat nifak adalah munafik namanya. Wa qala alaihi salatu wassalam tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbati ma'in fa illam taqdiru ala dhalika fa bi ayatin min kitabillah fa illam ta'lamu syai'an min kitabillah fad'uhu bil maghfirati war rahmati faqad wa'adakum bil ijabah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi di dalam kitab ini adalah bersedekahlah kalian, yaitu dari anfusikum, yaitu bersedekahlah atau berbuat baiklah dari diri kalian. Wa an mautakum, jadi maksudnya bersedekah untuk diri kita. Kemudian untuk orang-orang yang meninggal, bahkan untuk orang-orang yang dekat sama kita, saudara kita, orang tua kita. Mautakum walau bisyurbati ma. Jadi meskipun dengan seteguk air macam-macam, air putih, air teh, air putih. Fa illam taqdiru, ketika kamu belum mampu melakukan itu, ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah, maka bacakanlah dia Quran. Jadi ketika tidak bisa memberi sesuatu, maka bacakanlah dia Quran. Fa illam taf'alu syai'an min kitabillah, mun tak bisa kiyah fad'uhu bil maghfirah, maka doakan dia dengan ampunan. Jadi mintakan ampun dia. Jadi mintakan ampun kepada Allah biar dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.